Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairah Nurul Fauziah. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu desa yang ada di Jepara, yaitu Desa Teluk Awur. Desa Teluk Awur ini letaknya ada di pesisir pantai. Jadi nggak heran kalau Desa Teluk Awur menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Jepara. Asal-usul nama Desa Teluk Awur adalah dulu ada sepasang suami istri yang hidup bahagia. Mereka adalah Syekh Abdul Aziz dan Den Ayu Roro Kuning. Den Ayu Roro Kuning adalah murid Sunan Muria yang memiliki paras yang cantik. Sedangkan Syekh Abdul Aziz adalah pria dari negeri timur yang diutus oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Selain menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Aziz juga punya kebiasaan, yaitu sebelum pekerjaannya selesai, ia akan pulang ke rumah untuk melihat wajah istrinya. Nah, kebiasaan ini dilakukan setiap hari sehingga membuat istrinya khawatir kalau pekerjaannya akan terbengkalai. Akhirnya, sang istri pun memberikan ide kepada Syekh Abdul Aziz. Den Ayu Roro Kuning meminta agar Syekh Abdul Aziz melukis wajah cantiknya agar bisa dibawa ke ladang setiap hari. Nah, pada suatu hari, Syekh Abdul Aziz membawa lukisan sang istri ke ladang. Lukisan tersebut diletakkan di sebuah wadah yang ia bawa. Namun tiba-tiba ada angin yang datang dengan sangat kencang, sehingga membuat lukisan itu terbang dan jatuh di halaman kerajaan yang rajanya bernama Joko Wongso. Joko Wongso melihat lukisan tersebut dan terpesona akan paras cantik wanita yang ada dalam gambar itu. Kemudian Joko Wongso menyuruh agar prajuritnya membawa wanita yang ada di lukisan tersebut. Akhirnya para prajurit itu membawa Den Ayu Roro Kuning ke istana Joko Wongso. Den Ayu Roro Kuning selalu merasa sedih dan gelisah karena memikirkan suaminya yang akan mencari-carinya. Di sisi lain, Syekh Abdul Aziz terus mencari lukisan Den Ayu Roro Kuning, namun tidak menemukannya. Akhirnya, Syekh Abdul Aziz memilih pulang ke rumah, namun ia tidak mendapati keberadaan sang istri di rumah. Suatu ketika, Syekh Abdul Aziz mendengar kabar kalau istrinya dibawa ke kerajaan Joko Wongso untuk dijadikan permaisuri. Akhirnya Syekh Abdul Aziz memilih pergi ke kerajaan Joko Wongso dengan cara bermain kentrung. Akhirnya Den Ayu Roro Kuning dan Syekh Abdul Aziz bertemu. Mereka menyusun rencana agar Den Ayu Roro Kuning tidak diperistri oleh Joko Wongso. Disitulah Den Ayu Roro Kuning menghadap sang raja. Beliau mengatakan, jika Joko Wongso ingin memperistri Den Ayu Roro Kuning, maka harus diberi syarat, yaitu untuk dicarikan kerang kijing yang menari. Dan Joko Wongso pun menurutinya karena hasrat untuk memperistri Den Ayu Roro Kuning sangat besar. Disitulah Syekh Abdul Aziz memakai pakaian kerajaan Joko Wongso dan berpura-pura menjadi Raja Joko Wongso. Ia memerintahkan prajurit dan rakyat untuk menyisir pantai karena ada mata-mata yang akan menghancurkan kerajaan. Mata-mata itu memakai pakaian nelayan lengkap dengan kebisnya. Pencarian pun membuahkan hasil. Tanpa bertanya terlebih dahulu, para prajurit dan rakyat pun mengeroyok sang nelayan. Dalam keadaan ini, sang nelayan bilang teluk yang berarti takluk, namun tidak dihiraukan oleh para prajurit dan rakyat. Sampai akhirnya sang nelayan pun meninggal. Sebelum ajalnya tiba, sang nelayan sempat bilang, "Aku rajamu, aku sudah bilang teluk, tapi kalian tetap ngawur." Disinilah tempat di mana dulunya Raja Joko Wongso didolimi dan dianiaya. Tempat ini diberi nama Teluk Awur. Makam Raja Joko Wongso dimakamkan berdekatan dengan makam Den Ayu Roro Kuning. Sedangkan makam Syekh Abdul Aziz dimakamkan di Desa Jondang, yang kini dikenal dengan sebutan Syekh Jondang. Gimana nih, udah tahu sejarahnya, tapi rasanya pasti kurang lengkap kalau belum tahu tentang mitos-mitos dari desa ini. Mitos-mitos yang ada di desa ini adalah tidak ada warga asli Teluk Awur yang memiliki kecantikan melebihi Den Ayu Roro Kuning. Apabila mandi di pantai Teluk Awur bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Nah, tempat ini dikenal dengan sebutan Karanggenuk. Nah, itu tadi adalah sejarah dan mitos-mitos yang ada di Desa Teluk Awur. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.